Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ernowati, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Bulakamba. Bapak Ibu hebat, kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Nanti bersama saya akan ketemu dengan rekan kerja guru hebat akan melakukan supervisi akademik yang kita lakukan dengan coaching. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan 3 tahap. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nanti di pra observasi saya akan melakukan wawancara. Bagaimana proses wawancaranya? Mari kita ikuti. Saat ini saya bersama dengan Ibu Fatimah akan melakukan percakapan coaching tentang supervisi akademik. Selamat pagi Bu Fatimah. Selamat pagi Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya Ibu Fatimah semangat. Saya pun jadi semangat ini. Yang pertama, terima kasih kesempatannya Ibu Fatimah. Seperti yang sudah kita lakukan kesepakatan sebelumnya ya, bahwa sekarang kita lakukan percakapannya santai aja, rileks tentang persiapan apa nih yang sudah dilakukan oleh Bu Fat nanti ketika kita melakukan supervisi akademik. Gimana? Sudah santai rileks ya Bu Fat ya? Ya. Terima kasih sekali kesempatannya. Seperti yang sudah kemarin kita bicarakan sebelumnya Bu Fat, bahwa percakapan ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sejauh mana nanti saat sebelum melakukan pembelajaran, persiapan apa yang sudah dilakukan, dengan tujuan kita akan mengevaluasi untuk menyiapkan lebih siap lagi, intinya seperti itu. Begitu ya Bu Fatimah ya. Kalau boleh saya tahu ini pelajarannya apa, kelas berapa tadi Ya. sebutkan? Saya Bu Fatimah mengajar kelas 10 Teknik Otomotif 1, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Iya, tadi sudah kita sampaikan ya Bu Fatimah ya, untuk mempersiapkan secara dini kita akan melakukan obrolan, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat untuk Bu Fatimah. Harapannya apa nih setelah kita ngobrol seperti ini? Apa yang ingin diharapkan dari obrolan kali ini Bu Fat? Harapan saya setelah kita berbincang-bincang Ibu, semoga saya mendapatkan masukan dari Ibu, masukan yang penyemangat, kritik yang membangun, kemudian mendapatkan saran untuk pembelajaran selanjutnya itu agar lebih baik dan lebih bermotivasi lagi untuk siswa. Iya, luar biasa. Kita sama-sama belajar ya, kita bertukar pikiran saja apa yang akan direncanakan dalam pembelajaran nanti oleh Bu Fatimah. Saya pun akan belajar dari apa yang sudah disiapkan. Tujuan pembelajaran kali ini apa ini Bu Fat? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi isi teks biografi karena saya akan menjelaskan materi mengenai biografi Ibu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur teks biografi, dan yang terakhir yaitu diharapkan setelah siswa mengetahui pembelajaran biografi, mereka mampu membedakan pola penyajian karakter unggul yang ada dalam teks biografi. Wah, sudah mantap sekali ya tujuannya akan diperoleh dalam pembelajaran nanti. Persiapan apa ini yang sudah disiapkan oleh Bu Fatimah? Persiapan saya ketika akan mengajar yaitu yang pertama membuat RPP terlebih dahulu, LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, dan yang terakhir yaitu pengayaan. Oh, berarti ada RPP-nya ya, sudah disiapkan, kemudian medianya juga sudah ada, kemudian LKPD-nya sudah, sampai dengan tadi pengayaan. Mungkin di dalamnya juga sudah ada evaluasinya ya, lembar sudah luar biasa nih persiapannya. Nanti ada beberapa hal yang menarik kita gali lebih lanjut dari apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Fatimah. Terus boleh nggak Ibu menceritakan secara rinci skenario-nya dari proses pembelajaran nanti?
skenario yaitu proses pembelajaran. Ketika saya masuk, salam terlebih dahulu, kemudian berdoa, mengecek kehadiran satu persatu, cek kehadiran. Kemudian saya harus bisa mengelola kelas Ibu, biar mengondisikan kelas, biar anak-anak itu lebih fokus dalam pembelajaran. Karena pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 TO1 sendiri itu berada di jam terakhir Bu, jam-jam darurat, yaitu jam ke-9 dan jam 10. Setelah cek kehadiran, kemudian mengelola kelas, saya akan mengkaitkan kembali pembelajaran minggu yang lalu. Misalkan pembelajaran minggu lalu yaitu mengenai negosiasi, saya akan mengaitkan kembali dan mereka mengingat kembali materi minggu yang lalu. Kemudian saya akan, karena saya menggunakan Discovery Learning Ibu, nanti di situ saya akan setelah mengaitkan pembelajaran minggu lalu, kegiatan intinya saya akan menyuruh anak untuk membaca buku Kemendikbud yang berwarna biru, membaca buku Kemendikbud yaitu mengenai biografi Bapak Habibie. Setelah mereka membaca, diharapkan setelah mereka membaca itu mereka mengetahui isi yang ada dalam teks biografi. Setelah itu setelah mereka membaca, kemudian saya akan bertanya di situ Ibu, karakter buku yang ada di dalamnya, kemudian pola penyajian yang ada dalam teks biografi. Setelah itu saya akan bagikan LKPD Bu, saya akan bagikan LKPD per kelompok. Saya akan bagikan LKPD, kemudian mereka itu akan berkelompok. Setiap masing-masing kelompok akan presentasi, ya perwakilan akan presentasi. Selanjutnya dari masing-masing kelompok pun akan memberikan feedback Bu, umpan balik ya, dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dalam kegiatan penutup, ya kegiatan penutup yaitu salah satu siswa akan menyimpulkan kegiatan penutup, kesimpulan yaitu bagaimana pembelajaran hari ini, kemudian refleksi diri, seperti itu Bu. Dan terakhir itu doa. Udah luar biasa, ini persiapannya juga kayaknya sudah matang sekali. Tadi ada hal yang menarik dari persiapan media ya, kemudian KPD-nya, kemudian siswa akan presentasi gitu ya, dengan berkelompok. Nah, ini juga merupakan pembelajaran yang luar biasa, yang menarik juga, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dari siswa yang satu dengan siswa yang lain dan bisa mempresentasikan. Bukan hanya presentasi saja, mereka juga harus menerima atau teman-temannya harus memberikan umpan baliknya. Ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi hal yang menarik ini untuk nanti kita simak. Kemudian dari rencana yang sudah Ibu lakukan secara matang seperti itu, kemungkinan nanti di lapangan pasti ada kendala ya. Dan ini bisa kita dapatkan dari pengalaman Ibu sendiri, pembelajaran sebelumnya ada beberapa kejadian yang kira-kira akan menjadi suatu kendala. Nah, kira-kira kendalanya apa nih Bu Fan? Kendala itu pasti ada ya Bu, Iya, apalagi betul. ini siswa STM ya Bu. Kendala yang saya dapatkan itu di kelas, apalagi pembelajaran bahasa Indonesia jam ke-9 dan 10 mereka pasti mengantuk karena terserah jam produktif ya Bu. Kendalanya yaitu pasti pertama siswa akan merasa bosan. Ya kalau hanya misalkan hanya mereka membaca, siswa pasti akan bosan. Kemudian kendalanya yaitu mereka sudah capek Bu, karena jam pertama sampai jam ke-8 itu mereka sudah belajar produktif Bu, di bengkel. Dan kendala yang lainnya media pembelajaran ya Bu, media pembelajaran apabila menggunakan hanya media teks pasti mereka akan bosan. Betul. Yang untuk mengantisipasi ngantuknya itu ya, ini memang jam akhir itu merupakan jam tantangan semuanya nih. Bagaimana kreativitas dari seorang guru untuk mengelola jam akhir itu menjadi sesuatu yang biar menarik untuk mereka. Fatimah sudah menyiapkan dari medianya, kemudian proses tadi strateginya, metodenya dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ini juga merupakan suatu cara ya bagaimana untuk mengendalikan siswa yang ngantuk. Wah, ini jangan sampai ada yang ngantuk ini kalau pembelajaran seperti ini ya, sangat menarik sekali. Kemudian kendala itu pasti Ibu punya solusi. Nah, bagaimana nih biar anaknya itu tidak ngantuk
bentuknya terlalu banget itu. Iya. Biasanya yang ibu lakukan itu apa? Solusi yang pertama saya lakukan nanti saya akan tanyakan dulu kepada siswanya. Iya. Mereka itu ngantuk, capek atau kan sedang sakit? Atau lapar mungkin apa ya? Mungkin apa ya Iya, Bu? betul. Sebenarnya ya. Apa mungkin lapar? Nanti saya tanyakan apabila mereka itu ya sedang sakit, ya silakan ke UKS terlebih dahulu, atau ngantuk silakan cuci muka itu. Iya. Kalau bisa mandi ya mandi. Oh, lah itu. Ya enggak. Ya, Ya, yang cuci penting muka. biar seger gitu Iya, ya. mungkin cuci muka ya Bu. Iya, betul. Iya, mungkin cuci muka. Mereka cuci muka. Kendalanya yang lainnya itu solusi yang akan saya berikan selain cuci muka itu media pembelajaran Ibu. Media pembelajaran saya akan menggunakan PowerPoint. Maaf tadi lupa menggunakan PowerPoint biar mereka itu lebih semangat belajarnya, tidak hanya menggunakan teks yang ada dalam buku. Iya. Kemudian yang lainnya di pertengahan itu nanti akan saya memberikan ice breaking Bu. Ice breaking itu iya, sangat betul, bermanfaat betul, sekali betul. Bu bagi anak-anak Iya, biar iya. lebih semangat lagi belajarnya. Nah, ini ada tambahan lagi, ada ice breaking. Iya. Pasti mereka akan bergairah gitu Iya. ya. Luar biasa. Nanti sudah nggak sabar lagi nih, pengen mengetahui bagaimana keseruannya di kelas. Kapan ini Bu, saya diizinkan masuk ke kelasnya Ibu untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran itu? Insya Allah pembelajaran di 10 TO 1 sendiri itu pembelajarannya Insya Allah besok Ibu Selasa Besok terakhir, pagi, iya. jam terakhir. jam terakhir. Insya Allah Iya. kita ketemu nanti Iya. di kelas Siap, ya. di kelas. Terima kasih sekali saya sudah diizinkan untuk masuk ke kelasnya Ibu Fatimah. Dari kompetensi yang sudah Ibu sampaikan itu tadi, tentunya Ibu kepingin ada suatu pengembangan diri. Ini sebagai bentuk dari salah satu bentuk konsekuensi dan tanggung jawab Ibu bagi seorang guru gitu ya. Kira-kira kompetensi pengembangan dirinya itu apa ini? Kompetensi pengembangan dirinya yaitu perangkat pembelajaran agar supaya lebih menarik, bervariasi, Iya, betul. kemudian khususnya itu media pembelajaran Ibu. Bagaimana caranya media pembelajaran itu biar menarik siswa untuk semangat belajar, lebih motivasi untuk belajarnya itu meningkat. Iya. Terus tadi ada kompetensi bagaimana Ibu mengelola Kelas, kelasnya ya. ya, biar anaknya nggak ngantuk dan sebagainya. Iya. Variasinya mungkin Iya. banyak ya. Wes luar biasa. Ini kompetensi yang perlu kita contoh nih. Saya pun ingin belajar dari Ibu bagaimana cara pengembangan dirinya biar kita sebagai seorang guru punya kompetensi yang bisa dikatakan bisa luar biasa. Ya, saya juga sama belajar banyak Oke, dari Ibu. sama-sama. Terima kasih Sama-sama, waktunya Ibu. Ibu Fatimah atas kesempatannya percakapan kita. Mudah-mudahan tugas apa yang akan kita lakukan besok saat supervisi akademik akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Demikianlah percakapan kami dengan Ibu Fatimah yang akan melakukan pembelajaran besok hari Selasa di kelas 10 di pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Masih semangat? Sudah sholat? Sudah makan? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, harapan pimpin doa. Tuh siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Tuh istirahat. Laksanakan. Terima kasih. Salam. Strukturnya masih ingat? Apa saja strukturnya dalam negosiasi? Menjual, terus barang yang diperjualbelikan. Contoh terlebih dahulu, tabung pagi, tabung siang, 3 kali, tabung malam. Coba. Konsekuensinya, kalau dia salah, diapain? Boleh kalau kata tapi boleh. Ya, nanti konsekuensinya apa? Maju, kemudian menceritakan tokoh biografi yang akan
Umi contoh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang CRJ si jenis dari Papua. Dia lahir di Manokwari 22 September 1980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat, kali ini kita akan melakukan praktek coaching supervisi akademi kegiatan pasca observasi kegiatan supervisi akademik bersama saya dengan Ibu Fatimah. kemudian didampingi oleh guru praktek pengajar saya. Siswa Purwanto. Kita mulai proses coaching. Assalamualaikum Bu Fatimah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu Fatimah? Semakin semangat nih. Semangat. Iya. Kalau Bu Fatimah semangat memberikan energi pada kita semua ya, untuk selalu semangat untuk menjalankan tugas yang ada di sekolah. Ibu Fatimah, seperti yang sudah kita bicarakan di awal ya, bahwa kita melanjut kegiatan observasinya, yaitu pada kegiatan pasca observasi sebagai lanjutan dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kita melakukan coaching hanya obrolan santai aja ya. Mungkin Jangan Bu Fatimah- tegang. Iya, jangan tegang, kita relax aja. Dari obrolan nanti ini ada sesuatu yang pengen Ibu sampaikan ya, ada sesuatu keinginan apa nih yang Ibu akan sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, semoga di obrolan ini, diskusi ini menambah ilmu khususnya buat saya Bu. Saya belajar dari Bu Erno, dari beliau juga. Kemudian dari diskusi ini semoga Ibu bisa memberikan saran, Iya. memberikan kritik terhadap materi pembelajaran kemarin Bu, Iya. atau observasi. Kita sama-sama belajar ya. Gitu. Kemarin saya sudah melihat di kelas atau observasinya Bu Fatimah melakukan kegiatan pembelajaran, itu sudah luar biasa. Saya pun mau belajar nih dari Bu Fatimah. Ada sesuatu hal yang mungkin berbeda, ada sesuatu hal yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kita bersama-sama. Jadi mungkin kita sama-sama belajar. Jadi dari melihat kemarin apa yang sudah dilakukan Ibu Fatimah di kelas, ada bagian-bagian mana sih yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Mungkin Bu Fatimah punya tujuan tersendiri. Dari persiapan kemarin nih, mulai dari persiapan pembuatan RPP-nya, kemudian Bu Fatimah sudah menyiapkan LKPD-nya gitu ya, kemudian medianya juga sudah disiapkan dengan baik ya. Kemarin sudah luar biasa, di kelas pun ternyata lancar semuanya. Ini menurut Ibu Fatimah sendiri ada hal-hal baik nih yang sudah dilakukan, dan mungkin ada hal-hal baik yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi sudah baik semua, tapi ada yang sudah baik sekali dan ada yang perlu ada suatu peningkatan gitu. Kalau boleh kita tahu nih, menurut Bu Fatimah sendiri, hal-hal baik apa nih yang sudah tercapai, yang sudah baik? Menurut saya hal yang baik yang saya sampaikan ke anak-anak, yang pertama itu ada motivasi Bu. Ketika ketika saya mengajar anak-anak itu, saya memberikan motivasi kepada mereka bagaimana kita belajar, bagaimana kita harus semangat untuk belajar. Waktu kan kita belajaran jam terakhir Bu. Iya betul. Iya, apalagi setelah sebelum pembelajaran saya itu pembelajaran dari bengkel. Jadi mereka sudah capek ya Bu ya, sudah Iya. jam terakhir. Jadi saya memberikan motivasi, Iya. itu salah satunya. Kemudian kalau hal yang perlu ditingkatkan itu pasti ada Bu. Ya, saya juga minta koreksinya dari Ibu Bu. Ya, kemarin itu mungkin banyak ya Bu ya. Ada beberapa, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran saya kan menggunakan media gambar. Iya. Ya, mungkin harus ditingkatkan lagi ya Bu. Selain media gambar, ada media yang bervariasi yang lainnya. Kemudian menggunakan hanya PowerPoint, mungkin harus ditambahkan ya Bu ya. Iya. Pengelolaan kelas pun sama. Oh iya betul. Ya memang benar seperti yang saya lihat kemarin waktu di kelas ya.
yang menjadikan kita belajar nih dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fatimah sudah memberikan motivasi. Ini bisa dilihat dari ekspresi ya mukanya mereka, anak-anak yang mau belajar di situ, walaupun jam terakhir sebelumnya sudah praktek di bengkel, harusnya kan capek, lelah, lapar mungkin Iya, pengen pulang. pengen pulang, tapi ternyata mereka ceria semuanya itu. Ada sesuatu apa nih sehingga mereka cerah di kelas yang menjadikan kita belajar nih dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fatimah sudah memberikan motivasi. Ini bisa dilihat dari ekspresi ya mukanya mereka, anak-anak yang mau belajar di situ, walaupun jam terakhir sebelumnya sudah praktek di bengkel, harusnya kan capek, lelah, lapar mungkin Iya, pengen pulang. pengen pulang, tapi ternyata mereka ceria semuanya itu. Ada sesuatu apa nih sehingga mereka cerah, senang, ada sentuhan motivasi dari Bu Fatimah yang luar biasa. Ini sangat menginspirasi kita semua. Kemudian tadi adanya variasi media yang mungkin ini yang perlu ditingkatkan ya. Iya, Bu. Kita belajar bareng bagaimananya nih yang perlu kita tingkatkan. Gitu ya, ini luar biasa. Kalau kita lihat kemarin anak-anak juga sudah menikmati Bu media yang sudah Ibu sampaikan kepada anak ya. Mungkin dari Bu Fatimah sendiri punya indikator atau punya target seberapa banyak sih variasi media yang akan diberikan kepada anak. Mungkin itu ya Bu ya. Dari hal yang perlu tadi Ibu tingkatkan, media yang lebih penantang itu yang seperti apa? Menurut saya media kemarin itu, menurut saya Bu ya, itu masih sederhana Bu, karena saya hanya menggunakan media gambar, kemudian disajikan media PowerPoint, anak hanya menyimak dari media PowerPoint, anak hanya menyimak, jadi di situ anak merasa akan bosan Bu. Oh Iya. iya ada bosannya Bosan ya. ya Bu, kalau hanya mendengarkan ya Bu, walaupun ada gambarnya di situ ya Bu, Iya, kan, iya. tapi gambarnya tidak bergerak. Jadi mungkin lain waktu saya akan memberikan media yang lebih bervariasi. Contohnya itu saya akan sajikan, misalkan ya Bu ya, saya ambil katakanlah biografi yang mereka kenal gitu Bu, atau yang ada di Indonesia. Saya akan tampilkan menggunakan media YouTube, bisa menggunakan media YouTube kan itu ada gambar, kemudian ada suara, jadi anak lebih tertarik. Iya. Bisa menggunakan alat peraga juga bisa Bu, iya itu lebih menarik. Bisa menggunakan yang apa namanya Bu ya, selain peraga, kemudian media gambar, YouTube juga bisa menggunakan media yang dihasilkan dari anak sendiri gitu Bu. Jadi anaknya lebih kreatif. Iya betul. Ini pengembangan diri yang bagus ini Bu. Tadi ternyata saat pembelajaran Ibu sudah menyiapkan media, Iya. ada juga kelemahannya ya. Iya. Dengan media gambar itu anak merasa bosan. Bosan itu pasti. Tidak apa namanya, mungkin mengalami titik kejenuhan Iya, ya. betul. Kok kayak gitu aja. Nah, dari Bu Fatimah sendiri tadi memberikan alternatif media-media yang lainnya yang lebih bervariasi itu ya. Kemudian strategi apa nih yang Ibu Fatimah untuk mewujudkan itu tadi impian Bu Fatimah untuk bisa bervariasi media seperti itu? Kalau strateginya saya itu, saya belajar ya Bu. Iya. Saya belajar dari teman sebaya, kemudian dari Bu Ano juga, dari teman-teman selain guru mapel bahasa Indonesia juga teman yang lainnya, belajar dari YouTube itu kan sekarang banyak sekali ya Bu ya. Oh iya betul. Ya modul ajar itu kan banyak, ada modul ajar, ada media YouTube, kemudian media cetak yang lainnya. Iya. Pembelajaran di mana aja ya? Iya, Mulai belajar dari iya betul. diri sendiri bisa, Bisa, dengan orang lain bisa, bisa. sekelilingnya bisa, atau dengan metode belajar dengan media Digital yang, ya, digital bisa. yang luar biasa. Iya. Menurut Bu Fatimah yang tadi sudah disampaikan itu, anak-anak merasa tertantang nggak? Anak yang Misalnya anak-anak diberikan
suatu pembelajaran mereka berkreasi, berinovasi untuk membuat suatu media yang lebih bervariasi, yang lebih kreatif. Anak-anak itu Iya. sekarang lebih kreatif dibandingkan gurunya Bu. Oh, Menurut saya Bu, Iya, iya. mereka lebih paham mengenai media, mengenai Iya. internet itu. Iya. Mereka lebih paham. Misalkan contohnya saya silakan tugas ya Bu, tugas Iya. mandiri, silakan membuat biografi yang kalian kagumi, yang bisa diteladani seperti itu Bu, menggunakan media yang kalian bisa. Jadi bervariasi Bu, tidak harus ini kamu harus menggunakan media gambar, harus menggunakan media alat peraga, tidak. Iya. Iya, jadi sesuai dengan karakter anak masing-masing. Oh, betul. Iya, jadi mereka memang Bu, anak-anak itu lebih cerdas mengenai teknologi itu dibandingkan dengan saya khususnya Bu ya. Iya, benar. Lebih pintar lah gitu Bu, digitalnya itu lebih bagus. Jadi sesuaikan dengan karakter anak-anak sendiri. Iya, betul. Ini tadi merupakan hal yang menarik ya. Iya. Hal baru yang mungkin kita sebagai guru untuk selalu belajar dengan perkembangan Iya, teknologi. Ternyata anak-anak juga akan merasa tertantang Iya. bagaimana mereka bisa berkreasi dan berinovasi. Ini luar biasa. Saya pun ini mau mengadopsi nih caranya Bu Fatimah untuk menggerakkan bahwa mereka itu akan lebih yakin kita, mereka lebih pandai gitu ya. Ini yang luar biasa. Kemudian tadi Bu Fatimah menceritakan bahwa pemberian kebebasan mereka berkreasi juga dilakukan dengan bakat kreasi anak-anak ya. Iya. Itu masuk ke dalam pembelajaran berdiferensi Bu. Iya. Ini luar biasa, sudah memasukkan ke tahap yang seperti Jadi itu. tidak menekankan sama anak ya Bu. Betul, mereka bisa berkembang Iya. mungkin lebih bagus dari apa yang sudah kita bayangkan. Mudah-mudahan tercapai. Dari yang sudah Ibu bayangkan tadi, kompetensi yang akan digali lebih lanjut di pembelajaran berikutnya, kompetensi yang lain mungkin Ibu yang perlu dikembangkan apa lagi? Kalau kompetensi yang harus dikembangkan itu mungkin dari perangkat pembelajaran itu sendiri Bu. Perangkat pembelajaran LKPD-nya harus lengkap, kemudian harus bervariasi, Iya, tidak betul. hanya monoton soalnya itu terus. Iya. Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalkan Bu tentang biografi tidak harus dengan pahlawan, ya bagus pahlawan, tetapi mungkin anak lebih menarik dengan apa namanya ya, yang mereka kagumi Bu. Iya. Ya, jadi lebih menarik siswa untuk membaca. Cocok itu Iya. prinsip seperti itu, jadi mengembangkan perangkat pembelajaran yang termasuk LKPD PD, iya. disesuaikan dengan masing-masing anak gitu Iya, ya. betul. Ini luar biasa. Nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana tekniknya itu, kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Bu Fatimah. Ini sudah luar biasa. Kemudian harapannya ke depan gimana Ibu untuk pembelajaran yang berikutnya? Harapan saya untuk yang ke depan, semoga pembelajarannya Bu, dari masukan dari Ibu, kemudian dari kita belajar bareng-bareng, semoga harapan yang ke depan pembelajaran yang saya sampaikan bisa diterima sama anak-anak, kemudian anak-anak pun paham ketika saya memberikan materi, begitu Ibu. Iya, adanya berbagai macam diferensiasi Iya. tadi ya, mungkin ada diferensiasi prosesnya, ada kontennya, ada dan hasilnya. Tadi hasilnya Ibu masukkan ke dalam tugas ya, gitu ya. Jadi Betul. mereka berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Wah, ini tujuan yang sangat mulia sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi strategi metode pembelajaran Ibu di kemudian hari akan lebih sukses. Gitu ya. Semoga semuanya kita bisa belajar dari satu hal yang kecil untuk pemenuhan kebutuhan siswa dan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin gitu ya Bu Fat ya. Kita sama-sama Sama sepakat belajar untuk meningkatkan kompetensi itu. Terima kasih Bu Sama-sama, Fat, Ibu. waktunya sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang evaluasi kemarin, proses observasi yang sudah kita lakukan di kelas. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Demikianlah proses coaching pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.